Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan, senang berjumpa dengan saudara. Saya Pendeta Rudianto. Kita bertemu pada malam hari ini di dalam program My Dear God. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita di dalam waktu yang singkat ini untuk datang kepada Tuhan. Dengan segala keberadaan kita, mari kita datang, kita bawa diri kita kepada Tuhan. Katakanlah kepada Tuhan kalau engkau merindukannya. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 69 ayat 33. Lihatlah hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah. Hai kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Teman-teman, ada sukacita ketika kita mencari Allah. Katakanlah kepada Tuhan kalau engkau merindukannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang dengan segala keberadaan kami, dengan keterbatasan kami, dengan segala kekurangan kami. Terima kasih engkau menerima kami apa adanya. Engkau mengasihi kami apa adanya. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu pada malam hari ini. Rindu mendengarkan suara-Mu. Kami datang menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Biarlah melalui kesempatan ini kami boleh peka akan suara Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Katakanlah kepada Tuhan, kalau engkau merindukannya, rindu di dalam bait Tuhan. Mari kita menikmati waktu yang singkat ini bersama dengan Tuhan. Satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang kurindu, satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal
daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Teman-teman, mari kita menikmati waktu-waktu kita bersama dengan Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya mau membacakan satu ayat firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bersukacitalah. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kapan terakhir kali kamu bersukacita atau merasakan sukacita? Karena apa kamu bersukacita? Apakah karena followersmu banyak? Atau kamu bersukacita karena subscribermu banyak? Saudara, pertanyaan berikutnya, berapa lama sukacitamu itu bertahan? Mungkin teman-teman berkata, bagaimana bisa bersukacita dalam situasi seperti ini? Bagaimana bersukacita kalau saya lagi ribut sama pacarku? Bagaimana bisa bersukacita sedang PPKM? Pernah perhatian, kemudian menghilang. Saudara, bagaimana bisa sukacita? Aku lagi ditinggal orang-orang yang kukasihi. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, bagaimanapun keadaan kita, saya mau katakan bahwa selalu ada alasan untuk kita bersukacita. Firman Tuhan bilang gini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya kira ayat ini ditulis ketika keadaan sedang baik-baik saja. Saya pikir ayat ini ditulis, perkataan ini ditulis di dalam Alkitab, ditulis oleh Paulus ketika dia sedang baik-baik saja, sedang happy, sedang sukacita, sedang semangat dalam melayani Tuhan, sedang bergembira ketika dia melayani Tuhan. Tetapi saudara,
Perkataan Paulus itu justru muncul pada waktu dia berada di dalam penjara. Teman-teman bisa bayangkan bagaimana suasana di dalam penjara. Ternyata saudara, orang yang ceria tidak selalu bersuka cita di dalam hatinya. Dan tidak selamanya orang yang kelihatan biasa-biasa saja itu tidak bersuka cita. Saudara, orang yang di dalam Tuhan itu penuh dengan sukacita karena ia mengetahui bahwa apapun yang terjadi kepadanya, Yesus Kristus ada menyertainya. Itulah yang dialami Paulus, teman-teman. Dia berkata kepada orang-orang percaya yang dia jumpai, yang sedang dalam kesesakan. Dia berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mudah bagi kita bukan untuk putus asa karena keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan atau terlalu menganggap serius peristiwa-peristiwa yang tidak penting. Guys, kalau engkau tidak bersukacita akhir-akhir ini, jangan-jangan engkau tidak memandang kehidupan ini dari sudut pandang yang benar. Teman-teman, saya mau katakan bersukacita bukan berarti kita mengingkari pengalaman yang menyedihkan. Pengalaman-pengalaman yang kita alami dalam kehidupan kita, yang menyusahkan kita, yang membuat kita sulit, yang membuat kita bergumul. Bukan itu maksudnya saya, saudara. Bukan itu maksud saya. Bersukacita itu bukan kita mengingkari pengalaman pahit yang kita alami selama ini. Tetapi teman-teman, kita bersukacita karena Tuhan menyertai kita. Yesus ada bersama dengan engkau. Saudara, kalau kita baca Alkitab itu ya, kalau kita lihat, saudara, Alkitab itu mencatat bahwa orang-orang yang bersukacita itu disebabkan karena adanya perbuatan Allah yang mereka alami. Ada penyertaan Allah meskipun mereka dalam keadaan sulit. Wah, luar biasa bukan? Mungkin kita berkata, wah mereka kan pilihan Tuhan. Ternyata enggak juga, teman-teman. Contohnya bangsa Israel, Raja Daud, ya, bahkan murid-murid Yesus, Paulus. Teman-teman, saya percaya Tuhan yang sama yang menyertai mereka akan menyertai kamu juga, menolong kamu juga. Teman-teman, sukacita jenis itu kita tidak bisa dapatkan karena hal-hal yang ada di dunia ini. Itu tidak akan bertahan lama. Itu kita dapatkan kalau kita terus connect sama Tuhan. Oleh sebab itu teman-teman, jangan pernah tinggalkan persekutuanmu dengan Tuhan. Yuk, jangan anggap remeh hubunganmu dengan Tuhan. Karena ada sukacita melebihi apa yang diberikan dunia ini. Teman-teman, satu teriakan kepedihan dalam lautan kesulitan. Kita mungkin harus menderita, harus mengalami kesulitan karena pengabdian kita kepada Tuhan, pengabdian kita kepada Allah. Tetapi itu hendaknya membuat kita menantikan dengan sukacita, di mana akan ada pertolongan Tuhan, akan ada pertolongan Tuhan seperti yang kita alami di waktu-waktu yang lalu. Teman-teman, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Itu yang dikatakan firman Tuhan, bukan? Teman-teman,
Bersukacita itu bukan berarti kita tidak akan pernah mengalami hal-hal yang menyedihkan. Bersukacita itu bukan berarti kita tidak mau tahu tentang apa yang kita alami sebelumnya yang menyusahkan kita. Tetapi kita bersukacita karena ada penyertaan Tuhan. Ketika kita di dalam kesulitan, ada penyertaan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau dan saya. Kalau di waktu-waktu yang lalu Tuhan menyertaimu, mengasihimu, Tuhan yang sama akan menyertai hari ini dan hari-hari berikutnya. Oleh sebab itu, teman-teman, sukacita itu kita dapatkan ketika kita berada di dalam tangan Tuhan. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kiranya sukacita itu tetap menyertaimu. Sukacita yang demikian itu boleh tetap kita alami. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Dialah tempat perlindungan kita. Dialah sumber kekuatan kita. Mari kita memuji Tuhan.
sukacitaku. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Dialah sumber sukacita kita. Teman-teman, mari kita berdoa. Saya mengajak kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Itulah menjadi sukacita kami dalam melewati, menjalani hari-hari kami yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu ya Tuhan. Saat ini kami berdoa ya Tuhan buat teman-teman kami yang ada di distrik 6, teman-teman pemuda-pemudi P3MI yang ada di distrik 6 ya Tuhan. Khususnya malam ini kami berdoa ya Tuhan buat teman kami, saudara kami Lasden. Tuhan berkati pekerjaannya. Tuhan, dia bergumul untuk pekerjaannya. Dia bergumul. Jikalau ada kesulitan ya Tuhan, Tuhan buka jalan. Biarlah dia boleh melakukan pekerjaannya dengan sukacita karena ada penyertaan Tuhan. Bapa di dalam surga, biarlah melalui pekerjaannya Lasden dapat memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan seluruh aspek kehidupannya ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa ya Tuhan buat saudara kami Radix. Tuhan berkati pekerjaan dan perkuliahannya, studinya, Tuhan pimpin dia. Tuhan tolong dia ya Tuhan untuk melihat rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Melalui kuliah, pekerjaannya, Tuhan berkati. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Berikan dia kekuatan, keteguhan untuk melakukan studinya dengan baik, dengan pertolongan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa ya Tuhan buat saudari kami Mas Riani. Tuhan berkati pekerjaannya juga. Tuhan, dia rindu memuliakan Tuhan melalui pekerjaannya. Tuhan, berikan dia hati yang peka akan kehendak Tuhan, hati yang terbuka untuk pimpinan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa ya Tuhan buat keluarganya. Dia merindukan keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang mengasihi Tuhan. Bapa di dalam surga, kami memohon belas kasihan Tuhan kepada saudara kami ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa buat saudara kami Seto dalam pekerjaannya. Jikalau ada tantangan, biarlah itu tidak menyulitkan, membuat dia lemah iman, tetapi melalui tantangan, melalui pekerjaannya itu ya Tuhan, Engkau memberkatinya dan dia memuliakan Tuhan melalui pekerjaannya. Tuhan, kami berdoa juga ya Bapa buat saudara kami Indra. Tuhan berkati masa depannya, kerinduannya. Tuhan, kami berdoa untuk pasangan hidup, untuk jodoh yang dia rindukan. Tuhan, Engkau tunjukkan orang yang tepat. Engkau memberikan, mengarahkannya untuk mencari pasangan hidup yang tepat, yang seturut rencana Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan, kami berdoa biarlah di masa-masa penantian ini dia terus berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat saudara kami Delva. Kami berdoa ya Tuhan buat keluarganya untuk tetap rukun di dalam kasih Tuhan. Naungi mereka ya Tuhan, keluarganya. Berkati dia Bapa. Bapa di dalam surga, kami berdoa Tuhan buat kesehatan seluruh keluarganya yang ada di Medan.
group home yang ada di Medan. Dan Tuhan juga memberkati perkuliahan adiknya yang ada di Medan. Tuhan, kami memohon Engkau memimpin keluarga ini, memimpin masa depan mereka, menuntun mereka. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara kami Mika, berkati perkuliahannya Tuhan, berkati masa depannya. Engkau yang memberkati setiap pergumulannya Tuhan di dalam menjalani masa-masa studi, masa-masa perkuliahan ini. Biarlah dia tetap dengan setia, dengan terus berjuang untuk masa depannya demi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa ya Tuhan buat saudara kami Irma. Tuhan berkati juga pekerjaan dan perkuliahannya. Tuhan, kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulannya. Engkau yang menolong dia ya Tuhan, memberkati, mengaruniakan hikmat baginya untuk boleh melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidupnya. Terima kasih Bapa, kami berdoa menyerahkan kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa buat saudara-saudara kami ini. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita terima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan daripada Allah Bapa serta persekutuan dengan Rohul Kudus, itulah yang kiranya memberkati kita sejak hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Teman-teman, tetap semangat di dalam Tuhan, tetap sukacita karena ada penyertaan Tuhan. Amin.